Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabatku, sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Pada kajian kali ini mari kita simak dengan seksama, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Jadi kita rileks saja karena ini apa ya? Guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul. Saya dulu mengkaji sama Gus Zofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib, dan itu saya kenang betul. Isma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma ayatahaqqaqu bisukun tarku qadhi wa bisukun tarku qadha. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Zofur, dengan Gus Saufal. Malam ini artinya kita ada dugem, malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'il mubah juga wajib. Tapi mubah loh. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung ini menjadi fikih abadi, bahwa ada fikih besar yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Zofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama Salim Mbah Mun, Putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus, sehingga Gus Zofur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk, karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan. Terus ada orang kayak Gus Amin, dia nggak khusyuk supaya nggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah, jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega ketika mau haji. Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini mananya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yang batu-batu. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu, pikiran pertama saya adalah sabut bima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional, beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai untuk diknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zofur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zofur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zaid yang ngarang. Karena ketika negara lain bingung ya, dia bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang terbangan. Ya ini gejolak-gejolakan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang, termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika di Masjidin Nabawi, ditanya, kenapa kowe berkufur kok ngotot aku seneng nulis. Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan.
Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, Allah afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Les. Allah afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Les ini murid-muridnya nggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Les ini tidak ditadwin, tidak dimudawwah. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwah. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Sofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin ini. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Les dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah, juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirul Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu nggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Les mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah, itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini, tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil budan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali bin Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Madinah. Ini naik pangkat ini, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali, jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Allah afqahu min Malik, beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya kira-kira gitu tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil bilad. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sahhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdullah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau sudah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan Allah afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni, itu bangun kelihatan sekali dari awal itu akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salah min aslil iman, beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah, wal jihad ma'akuli amirin baron kana au fajir, wassalat khalfa kulli muslimin ya baron kana au fajiron. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisaronya Pak Amin dari ini nggak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai Mbah Hasyim yang bina Pak Karno, sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PD untuk ngaji. Gak kebayang. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Mbah Mun, gue tenang mau ngimami sholat untuk Pak Ganjar. Mbah Mun senang sekali. Dan kira senangnya Mbah Mun karena jabatan. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yassin dibuatkan itu ada dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi,
Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa Kiai Ahmad Siddiq, Bali Maksum, sampai cerita Mbah bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya, masuk teman bodoh nih. Ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, kok apa ono Kiai Nur Salim ono Mbah Mun masak, iya, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen makan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena apa ya, seneng itu wajib. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, bapak, Mbah Musa itu ya teman, termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak, kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru, jadi ya bagus lah itu kalau itu solutif itu kata kesit. Oke, monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha melalui channel Ngawas Gus Baha. Semoga seluruh yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.